Kali ini saya akan membahas beberapa masalah di perhitungan aljabar yang kadang-kadang sepertinya gampang tetapi cukup menyulitkan bagi yang tidak terbiasa melakukan perhitungan dengan semestinya. Misalnya ada soal 0 kurang 9. Berapa hasilnya? Ya, cara yang termudah kita coret saja angka 0 di depannya, sehingga yang tersisa adalah negatif 9. Kalau kita lihat pada contoh yang kedua, ya ini bisa kita coret. Selanjutnya kita mengoperasikan yang negatif dengan negatif, ya. Jadi operasi negatif dan negatif ini akan menjadi positif, sehingga hasil yang diminta adalah positif 36, ya. Positif 36 yang cukup kita tulis saja 36. Kemudian soal yang ketiga, ya, kita coret saja yang 0. Selanjutnya positif dan negatif itu akan menjadi negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 31. Coba kita lihat contoh yang lain. Ini misalnya 1 kurang 2. Nah, kita bisa menyelesaikan operasi ini, ya tentunya kita tahu hasilnya negatif 1. Tetapi kita mungkin perlu melakukan manipulasi untuk melihat bagaimana kita akan mengoperasikannya. Jadi kalau kita tulis lengkap ini adalah positif 1. Positif biasanya tidak ditulis, ya. Kemudian dikurangi 2. Nah, kita perhatikan bahwa jadi ada dua suku yang di sini, positif 1 dan negatif 2. Nah, tanpa memperhatikan tanda, kita lihat bahwa angka yang lebih besar adalah 2. Jadi, yang besar, ya, kita kurangi dengan yang kecil, ya. Ini 2 kurang 1 adalah 2. Kemudian kita mengambil tanda dari bilangan yang lebih besar. Bilangan yang lebih besar itu adalah 2. Jadi kita ambil tandanya. 2 yang lebih besar adalah 2, ya. Yang kurang dari itu adalah 1. Kita kurangkan 2 dengan 1, hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita lihat tanda mana yang lebih besar antara 1 dan 2. Maka kita mengambil tanda negatifnya. Nah, dalam kasus yang kedua kita lihat 25 dan 23. Kita kurangkan, kalau kita kurangkan 25 dan 23, yang besar dikurangi yang kecil, itu hasilnya adalah 2. Kemudian tanda mana yang digunakan adalah tanda positif, tanda dari bilangan yang lebih besar. Jadi ini adalah positif 2, sehingga ini cukup kita tulis 2. Kalau kita tulis contoh lain, misalnya negatif 3 tambah 1. Nah, kita perhatikan angka yang lebih besar atau bilangan yang lebih besar adalah 3, ya. 3 kita kurangkan dengan 1, hasilnya adalah 2. Kemudian kita menggunakan tanda dari bilangan yang lebih besar. Nah, bilangan yang lebih besar itu kan adalah 3. Jadi kita ambil tanda dari 3, yaitu tanda negatif. Sehingga hasil dari negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain, 4 dikurang negatif 9. Nah, ini mudah saja. Dua tanda berdekatan ini
negatif-negatif itu sama saja dengan positif, sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 13. Nah, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, masing-masingnya negatif ya, yang perlu kita lakukan adalah jumlahkan saja angka-angkanya. Jadi 1 dan 2. Ya, kalau kita tulis pelan-pelan ini 1 tambah 2, jumlahkan saja. Kemudian pasang negatif di depan, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Nah, dalam kasus yang sama ini, negatif, kita jumlahkan saja 33 dan 20. 33 tambah 20 itu adalah 53. 53, kemudian ambil tandanya, negatif. Kita lihat contoh yang lain. Misalnya, negatif 5 kurang negatif 9. Nah, tentunya langkah pertama yang kita buat adalah dua tanda yang berdekatan ini ya. Negatif-negatif itu jadi positif ya. Jadi ini kita bisa tulis negatif 5 ditambah 9. Kemudian seperti langkah sebelumnya kita perhatikan bilangan yang besar adalah 9 dibandingkan 5. Kita kurangkan 9 kurang 5 itu adalah 4. Kemudian kita lihat, kita mengambil tanda dari bilangan yang besar, yang positif. Jadi ini positif 4, atau tidak perlu dituliskan positifnya. Nah, contoh lainnya adalah seperti ini ya. Ada dua tanda berdekatan, positif dan negatif itu negatif. Sehingga kita dapat negatif 7 dikurangi 9. Seperti langkah sebelumnya, karena dua tandanya sama-sama negatif, 7 dan 9 ya, ini sama-sama negatif, berarti ini pasti negatif. Kita jumlahkan 7 dan 9 itu adalah 16. Soal selanjutnya, bagaimana dengan 30 kurang negatif 20, berarti ini negatif itu positif, berarti tinggal 30 tambah 20, nilainya adalah 50. Oke, demikian beberapa hal terkait aljabar dasar yang semoga akan membantu Anda, membantu kita semua dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Mudah untuk belajar matematika kalau kita mengetahui konsep-konsep dasarnya. Semoga bermanfaat.